leses teras. Ampel simo walen kondang desa maju. Uga linuwih budaya ayo padha dimemetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Mailiaranya Putri. Saya perwakilan dari SMP Negeri 5 Boyolali. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Asal-usul Kota Simo. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Demak yang dipimpin Sultan Fatah mempunyai musuh yang bernama Ki Ageng Pengging. Demak kerajaan Islam yang didukung para wali songo. Dengan itu, Sultan Fatah mengutus para wali songo untuk pergi ke Pengging agar membujuk Ki Ageng Pengging bergabung dengan Demak. Barang siapa yang dapat membujuk Ki Ageng Pengging bergabung akan diberi hadiah dari Sultan Fatah. Kemudian para wali songo mengutus Ki Ageng Pengging bergabung dengan Demak. Setelah itu Sunan Kudus berangkat menuju Pengging. Sampai di suatu tempat yang belum pernah dilewati para masyarakat yang tinggal di dekat Sungai Cemara, Sunan Kudus dan anak buahnya melewati tempat itu. Hari itu awan dan sangat panas. Sunan Kudus dan anak buahnya beristirahat di bawah pohon beringin yang sangat besar. Sunan Kudus memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari tempat yang nyaman. Hei saudaraku, kuutus kau untuk mencari tempat yang nyaman untuk tidur siang ini dan sholat duhur. Laksanakan Sunan. Lalu anak buah Sunan Kudus pergi mencari tempat itu. Setelah itu anak buah Sunan Kudus mendapatkan tempat yang rindang dan nyaman. Kemudian Sunan Kudus bergegas untuk sholat duhur dan makan siang. Teman-teman, setelah makan siang dan sholat, Sunan Kudus dan anak buahnya tertidur di bawah pohon beringin itu hingga senja mendekati maghrib. Setelah itu Sunan Kudus ingin melanjutkan perjalanannya. Namun hari sudah larut malam dan Sunan Kudus memutuskan untuk bermalam di sana. Hari sudah cerah. Sunan Kudus dan anak buahnya terbangun dari tidurnya dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelum melaksanakan sholat subuh, Sunan Kudus berpesan kepada anak buahnya. Hei saudara-saudaraku, jika kalian melihat sesuatu, janganlah kalian tegur. Lalu setelah sholat, Sunan Kudus dan anak buahnya melanjutkan perjalanannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sunan Kudus berkata kepada anak buahnya, hei saudara-saudaraku, aku mau memukul gong sakti bernama Simo ini. Jika gong sakti ini berbunyi, maka saya dapat menguasai Pengging. Dan jika tidak berbunyi, maka saya tidak bisa menguasai Pengging. Kemudian Sunan Kudus bergegas memukul gong itu. Wow! Kemudian anak buah Sunan Kudus bingung mencari suara itu. Dan mereka bertanya kepada Sunan Kudus, wahai Sunan Kudus, apakah suara tadi? Kemudian Sunan Kudus memberitahu murid-muridnya, tenang saja, jangan pada khawatir. Karena suara itu dari gong sakti ini. Memang suaranya seperti suara macan. Para warga mendengar suara itu dan mereka mencari suara itu. Namun anehnya sudah setengah hari mereka mencari, namun tidak ketemu juga. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Di saat perjalanan pulang, mereka bertemu Sunan Kudus dan bertanya kepada Sunan Kudus, wahai Sunan Kudus, permisi, saya mau bertanya, apakah Anda tadi mendengar ada suara macan di sekitar sini?
Lalu Sunan Kudus menjelaskan semua. Tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Saya hanya mendengar suara gong sakti yang saya pukul bernama Simo. Memang suaranya seperti suara macan. Begini, jika tempat ini nanti menjadi ramai, saya namakan tempat ini dengan nama Simo. Kemudian Sunan Kudus meminta para warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Sunan Kudus berpesan kepada muridnya, semoga dengan nama ini menjadikan tempat ini nyaman dan tentram. Setelah itu Sunan Kudus dan anak buahnya melanjutkan perjalanannya. Teman-teman, sekarang Desa Simo menjadi aman, tentram, nyaman, dan maju. Sekian cerita saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.